Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ke channel YouTube aku, Novanita Sari. Oke teman-teman, kali ini aku akan membahas tentang tryout UKOM dan SKB Bidan part 3. Sebelumnya, buat teman-teman yang belum mengerjakan tryout yang part 1 dan part 2, silahkan scroll videoku ya. Nah, teman-teman, sebelum teman-teman mengerjakan tryoutnya, teman-teman silahkan simak video-video penjelasan atau video materi tentang kebidanan untuk teman-teman siap mengerjakan soalnya gitu ya. Dan aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum bergabung di grup hukum kebidanan, silahkan bergabung terlebih dahulu. Untuk linknya aku cantumkan di description box. Oke, sebelum ke pembahasannya, aku ingetin lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, silahkan subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa juga tekan notifikasinya untuk mendapatkan informasi atau video terbaru dari aku. Oke teman-teman, silahkan teman-teman kerjakan soalnya. Linknya sudah aku cantumkan di description box. Jadi nanti terdapat 10 soal dan silakan teman-teman bisa mengerjakan menggunakan laptop. Dan silakan teman-teman menggunakan timer ya. Timer di sini silakan disetel selama 10 menit. Jadi 10 soal 10 menit. Karena di UKOM maupun SKB itu kan teman-teman diburu oleh waktu, tapi teman-teman dituntut untuk menjawab dengan cepat dan tepat gitu ya teman-teman. Jadi dengan tryout ini semoga bisa menjadi latihan teman-teman dalam mengerjakan ujian nanti. Seperti itu, oke? Ini untuk teman-teman sendiri ya, karena diusahakan dalam mengerjakan ini teman-teman jangan lihat catatan ataupun buku. Jadi teman-teman silahkan kuasai dulu materinya. Setelah teman-teman sekiranya sudah mantap dan mantap mengerjakan, silahkan menggunakan timer dan coba kerjakan. Kira-kira skor berapa yang akan teman-teman dapat gitu ya. Soal-soal ini aku sesuaikan dengan soal-soal yang sering keluar di UKOM maupun SKB Bidan gitu ya. Dan kalau teman-teman sudah tahu skornya, silahkan disimak video pembahasannya dan catat mana saja soal yang teman-teman masih salah ya, untuk meminimalisir nanti ada soal yang sama dan teman-teman tuh tahu kesalahannya di mana dan tidak salah dalam menjawab lagi gitu ya. Oke, langsung aja ke video pembahasannya. Soal yang pertama ya teman-teman, kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Berapakah TBBJ sesuai kasus tersebut? Oke, kita baca soalnya. Nyonya H 26 tahun, G2 P1A0, hamil 37 minggu, datang ke puskesmas untuk periksa hamil. TTV dalam batas normal, TFU-nya 32 cm, punggung kiri, presentasi kepala dengan perlimaan 2/5 dan DJJ-nya adalah 147 kali per menit. Nah ini juga sering keluar, teman-teman gak boleh salah karena ini kan gampang banget, jangan sampai salah gitu ya. Sayang banget kalau soal kayak gini salah gitu ya. Oke, kita bahas bersama-sama. Jadi teman-teman, yang jadi patokan adalah ini. Ketika kepala belum masuk panggul ya, kepala itu konvergen ya. Konvergen itu masih bisa ini ya teman-teman, ibaratnya kepalanya tuh masih bisa di ini palpasi gitu ya, masih bisa dipalpasi. Kalau divergen itu kan menyebar gitu ya. Kalau konvergen itu ibaratnya apa yang ngumpul gitulah ya. Terus kepala belum masuk panggul itu penandanya adalah ini teman-teman silahkan catat, 5/5, 4/5, 3/5 gitu ya, perlimaan itu ya. Kira-kira waktu teman-teman melakukan leopard perlimaannya itu berapa? Nah kalau di soal ada perlimaan 5/5, 4/5, 3/5, berarti kepala itu belum masuk panggul. Jadi rumus yang digunakan adalah taksirat berat badan janin adalah TFU dikurangi 12 kali 155 gitu ya. Jadi teman-teman harus catat nih yang ini ya. Kepala belum masuk panggul berarti perlimaannya adalah ini. Biasanya soalnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman silahkan menggunakan rumus yang ini.
Kemudian kepala sudah masuk panggul, kepalanya adalah divergen ya. Divergen perlimaannya adalah 2/5, 1/5, dan 0/5. Nanti kalau di soal ada salah satu ini, teman-teman silahkan menggunakan rumus yang ini ya, kepala sudah masuk panggul. Rumusnya apa? Adalah TBBJ sama dengan TFU kurangi 11 kali 155. Oke, dari soal tadi kita ketahui ya, di sini perlimaannya adalah 2/5. Kemudian TFU-nya adalah 32 cm. Kira-kira pakai rumus yang mana? Nah, kalau 2/5 ya teman-teman kan sudah catat ya, 2/5 ini berarti pakai rumus yang kepala sudah masuk panggul, berarti pakai rumus yang ini, TFU dikurangi 11 ya, dikurangi dulu baru dikali 155. Jawabannya adalah 3255 gram. Gampang banget ya teman-teman, jangan sampai salah. Berarti jawabannya adalah opsi A. Oke. Kita ke soal nomor 2. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? Oke, kita baca ya. Kalau kita lihat sekilas ya, ketika teman-teman itu sudah dikejar waktu, kita lihat sekilas dari opsinya adalah anemia semua. Oh, berarti kita langsung aja merujuk ke HB-nya gitu ya. Cara cepatnya gitu ya. Tapi kalau kita, ini kan bahasan, kita baca soalnya ya. Nyonya N periksa hamil di puskesmas dengan umur kehamilan 32 minggu, tekanan darahnya 100/60, suhunya 36 derajat Celcius, nadinya 88 kali per menit, respirasinya 24 kali per menit, TFU-nya 1 jari di atas pusat. Di sini kepala belum masuk PAP, DJJ 124 kali per menit. Hasil pemeriksaan laboratorium adalah HB-nya 7,5 gram per sen. Sebenarnya teman-teman gak usah baca semua soalnya juga bisa, tinggal lihat HB-nya berapa gitu ya, kalau cara cepatnya gitu. Oke, teman-teman ingat nggak 7,5 itu termasuk anemia apa sih? Kita review ulang ya, dan kalau misalnya teman-teman masih salah silahkan dicatat ya. Nah, ini dia kadar HB 9-10 gram per sen. Ini adalah klasifikasinya adalah anemia ringan ya. Teman-teman, aku sudah pernah membuat video tentang anemia, khusus anemia. Silahkan teman-teman lihat dulu materinya karena disitu lebih detail gitu ya. Ini aku review ulang aja. Jadi 9-10 gram per sen itu adalah klasifikasi dari anemia ringan. Tata laksananya ini adalah diberikan tablet Fe 1 kali 60 mg, kemudian dievaluasi selama 1 bulan apakah ada penambahan Hb atau tidak ya. Kemudian kadar Hb 7-8 gram per sen, ini termasuk anemia sedang. Tata laksananya adalah diberikan tablet Fe 2 kali 60 mg. Dievaluasi selama 2 minggu bagaimana. Kemudian kadar Hb kurang dari 7 gram per sen, ini klasifikasi anemia berat. Kalau dia periksa di puskesmas, di PMB, biasanya bidan akan merujuk untuk mendapatkan transfusi darah gitu ya. Oke, dari sini teman-teman sudah tahu ya, kalau tadi di soal HB-nya adalah 7,5 gram. 7,5 gram berarti masuknya ke anemia sedang gitu ya. Gampang banget kan? Oke, silakan teman-teman catat ya. Berarti jawabannya adalah opsi B. Oke, kita ke soal nomor 3. Ini masih berkaitan dengan soal nomor 2. Biasanya UKOM kayak gitu. Soal ada satu kasus. Nah, itu untuk beberapa soal. Jadi soal pertama ini diagnosanya apa, terus yang bawahnya lagi tata laksananya apa, kayak gitu. Nah, di sini soal kasusnya kan sama yang ditanyakan, tapi beda. Apakah tata laksana pada kasus tersebut? Tadi kan kita tahu ya, diagnosanya adalah anemia sedang ya teman-teman. Jadi di soal UKOM tuh seperti itu. Kalau teman-teman di misalnya ya di soal nomor 1 diagnosanya aja teman-teman udah salah, misalnya teman-teman ngekliknya anemia berat, kan otomatis tata laksana di soal selanjutnya teman-teman juga udah salah, jadi beruntun gitu kan. Jadi harus hati-hati, tentukan diagnosanya yang tepat gitu ya. Nah, apa tata laksana pada kasus tersebut ya? Tadi anemia sedang, berarti tata laksananya adalah berikan tablet tambah darah atau Fe 2 kali 60 mg ya, 2 kali sehari minum 2 kali ya. Kemudian tetap teman-teman kasih KIE ya, KIE cara minum tablet tambah darah.
mengatasi ketika minum tablet tambah darah itu mual, itu biar nggak mual itu gimana, tetap teman-teman KIE gitu ya. Kemudian berikan dievaluasi ya teman-teman selama 2 minggu. Berarti jawabannya adalah opsi C. Oke, gampang banget ya, gampang banget, teman-teman nggak boleh salah. Oke, kita ke soal yang selanjutnya. Ini ya tadi ya teman-teman ya, harus teman-teman catat nih. Oke, soal nomor 4. Pertanyaannya adalah, apakah diagnosa pada kasus di atas, kita baca soalnya, Nyonya T P2A0 melahirkan bayinya 4 hari yang lalu. Keadaan umum baik, kesadaran kompos mentis, tekanan darahnya adalah 120/80, suhunya 37,6 derajat Celcius, nadinya 84 kali per menit, TFU-nya 3 jari di bawah pusat, lokeanya rubra. Di sini ibu cemas bayinya rewel karena ASI-nya keluar sedikit, puting lecet, payudara bengkak, dan nyeri saat dilakukan palpasi. Apakah diagnosanya? Oke. Di tryout part 2 kemarin sudah aku jelaskan ya teman-teman, apa bedanya bendungan ASI, mastitis, abses ya, kemudian sindrom ASI kurang dan lain-lain. Untuk video atau materi lebih detailnya aku juga pernah bikin, silahkan teman-teman kalau belum pernah tonton silahkan ditonton terlebih dahulu ya, karena disitu penjelasannya lebih detail gitu ya. Di sini aku review aja ya. Oke, kita cari tahu dulu bedanya dari berbagai opsi ini ya. Yang pertama, abses payudara. Abses payudara itu disebabkan karena bakteri Staphylococcus aureus. Nah, cirinya adalah payudara bengkak dan muncul pus atau nanah ya teman-teman. Ciri-ciri yang mencolok adalah munculnya pus atau nanah. Kemudian yang opsi B, bendungan ASI. Bendungan ASI ini karena air susu tidak dikeluarkan. Cirinya adalah payudara bengkak, panas, nyeri. Ini biasanya terjadi 3-5 hari postpartum, dan perbedaan yang mencolok lagi dengan mastitis adalah suhunya itu si ibu masih di bawah kurang dari sama dengan 38 derajat Celcius. Kalau mastitis ini mengenai salah satu payudara, sebagian besar karena bakteri Staphylococcus aureus. Cirinya adalah payudara keras, merah, mengkilat, nyeri, panas, dan suhu tubuhnya yang mencolok adalah lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian opsi D, retraksi puting susu. Ini puting susu tenggelam. Kalau sindrom ASI kurang adalah pengosongan ASI yang tidak optimal atau jarang menyusui sehingga ASI sedikit. Nah, kira-kira dari soal tadi yang mana ya jawabannya? Nah, di sini kita lihat dulu. Di sini puting lecet, payudara bengkak, dan nyeri saat dilakukan palpasi. Oke, kita lihat suhunya dulu. Di sini suhunya adalah 37,6. Nah, tadi kalau di bawah kurang dari sama dengan 37,6 ya. Dan di sini payudara bengkak dan nyeri. Kemudian kita lihat lagi 4 hari yang lalu ya. Bendungan ASI itu kan kebanyakan 3-5 hari postpartum gitu ya. Berarti jawabannya adalah yang opsi B gitu ya teman-teman, gampang ya nih. Ya kan? Jelas banget perbedaannya di sini. Jadi biasanya susunannya gini, bukan susunannya sih, polanya gini. Ketika dia mengalami bendungan ASI, ketika tidak tertangani dia akan menjadi mastitis. Mastitis kalau tidak tertangani akan menjadi abses payudara. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman masih salah silahkan tonton video materi tentang bedanya mastitis, bendungan ASI, dan abses ya, karena ini juga sering banget keluar di soal UKOM maupun SKB bidan gitu. Oke, kita ke soal nomor 5. Nah, ini juga sering keluar dan banyak juga yang sering kebalik-balik ya. Apakah peningkatan, apakah penurunan? Nah, ini berkaitan dengan hormon. Aku juga pernah membahas di salah satu videoku dan itu lebih detail. Silahkan teman-teman tonton ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah apakah penyebab sembelit pada kasus tersebut? Oke. Di sini soalnya adalah Nyonya L umur 25 tahun, G1PN0A0, dia hamil 26 minggu, datang ke PMB mengeluh sering sembelit, TTV-nya dalam batas normal ya teman-teman.
Nah, kira-kira kalau sembelit ini disebabkan oleh hormon apa ya? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, perubahan hormon dalam kehamilan. Nah, peningkatan estrogen ini sifatnya adalah memperbesar, memperbanyak ya teman-teman. Hipersalivasi, striae gravidarum, dan gusi berdarah. Jadi misalnya gini, oke, aku baca dulu deh yang peningkatan. Oke, ini aku tipe teman-teman, maaf ya. Ini adalah progesteron. Ini bukan estrogen tapi adalah progesteron. Oke. Jadi kalau peningkatan dari hormon progesteron ini sifatnya adalah melunakkan dan memperlambat. Contohnya apa? Konstipasi itu kan jadinya memperlambat ya. Kemudian hidung tersumbat itu juga memperlambat. Kalau estrogen sifatnya adalah memperbesar, memperbanyak. Misalnya hipersalivasi. Hipersalivasi ini adalah peningkatan dari air liur atau nama lainnya petialism ya. Oke, sampai sini paham ya. Oke, kita lihat di soalnya. Di sini si ibu mengeluh sembelit, berarti kan dia mengalami ini ya, memperlambat. Kemudian tadi kalau progesteron itu sifatnya adalah memperlambat, melunakkan. Berarti jawabannya adalah peningkatan ya teman-teman, peningkatan hormon progesteron. Jadi di dalam ibu hamil atau dalam kehamilan itu hormonnya akan naik seperti hormon estrogen, hormon progesteron. Nah, dengan adanya kenaikan hormon seperti estrogen ini sifatnya adalah memperbanyak. Kemudian memperbanyak contohnya tadi hipersalivasi, jadi air liurnya banyak ya. Kemudian peningkatan hormon progesteron pada kehamilan menyebabkan memperlambat suatu proses, misalnya tadi sembelit tadi ya, kayak gitu. Cara teman-teman membedakan kalau menemui soal tentang perubahan hormon gitu ya. Oke, sampai sini paham ya? Berarti jawabannya ada di opsi B. Nah, kira-kira teman-teman siapa nih tadi yang jawabnya salah? Oke, ini silahkan catat ya. Soal nomor 6 masih tentang hormon lagi ya teman-teman ya. Ini tadi udah aku bahas. Di sini pertanyaannya adalah apakah penyebab gusi berdarah pada kasus tersebut? Ya, gusi berdarah berarti kan darahnya semakin banyak. Banyak itu kan memperbanyak, adalah sifatnya dari estrogen. Estrogen kan tadi sifatnya adalah memperbanyak gitu ya. Berarti jawabannya adalah peningkatan hormon estrogen gitu ya. Gampang ya. Kemudian berarti jawabannya adalah opsi A. Nah tadi ya, ini juga tipe, ini adalah progesteron. Oke. Aku ingetin lagi, estrogen sifatnya memperbesar, memperbanyak. Progesteron, peningkatan progesteron sifatnya adalah melunakkan dan memperlambat gitu ya. Kemudian di soal ini aku pernah ngeluarin juga nih di tryout UKOM 42 ya teman-teman. Buat teman-teman yang masih salah dan belum tonton videonya, yuk ditonton dulu materinya, jangan sampai salah karena ini juga sering banget keluar ya. Oke, kita baca pertanyaannya. Pertanyaannya adalah apa mekanisme kehilangan panas yang dapat terjadi pada bayi tersebut? Oke, soalnya adalah bayi Nyonya V lahir normal 2 jam yang lalu di puskesmas. Berat badan lahir 2.900 gram. Bayi tersebut rewel. Ternyata bidan lupa mematikan AC. Apakah kehilangan panas yang terjadi pada bayi tersebut? Apa kira-kira teman-teman? Apakah konveksi? Apakah evaporasi? Apakah radiasi? Apakah konduksi? Ataukah dehidrasi? Yang jawabannya nggak mungkin banget ya teman-teman bisa eliminasi adalah jawaban opsi E. Oke, kita coret. Kemudian kita review ulang tentang mekanisme kehilangan panas. Nah, aku juga pernah bikin videonya. Buat teman-teman yang belum pernah tonton silahkan ditonton dulu. Kali ini aku review sedikit ya untuk mengingat-ingat kembali. Oke. Nah, yang pertama, konveksi. Konveksi adalah kehilangan panas karena aliran udara dingin. Misalnya AC-nya nyala, kipasnya nyala, terus si bayi ini di dekat jendela yang terbuka. Jadi kehilangan panas karena aliran udara dingin, gitu ya. Kalau evaporasi adalah kehilangan panas karena terdapat cairan di tubuh bayi.
tidak segera dikeringkan setelah lahir. Misalnya kan karena bayi kan masih kena air ketuban, kemudian mengeringkannya belum sempurna, itu bisa terjadi kehilangan panas secara evaporasi. Contoh lain lagi adalah buang air kecil, bayinya pipis tapi tidak segera diganti basah, maka bayi bisa kehilangan panas secara evaporasi. Kemudian opsi C, radiasi, kehilangan panas karena bayi di dekat benda dingin, ya aku garis bawahi di dekat ya teman-teman, di dekat benda dingin, belum bersentuhan tapi di dekat. Kalau ini karena aliran udara, kalau ini di dekat benda dingin, misalnya di dekat dinding, kemudian tempat tidur yang terbuat dari besi gitu ya. Ini bisa menyebabkan kehilangan panas secara radiasi. Kemudian konduksi adalah kehilangan panas karena tubuh bayi bersentuhan langsung dengan benda yang dingin, bersentuhan langsung, ya aku garis bawahi. Contohnya bayi ditimbang di atas timbangan yang tidak diberi alas gitu ya. Jadi teman-teman tahu ya bedanya konveksi, kehilangan panas karena aliran udara dingin, evaporasi karena bayi masih terdapat cairan di tubuhnya, radiasi karena bayi di dekat benda dingin, kemudian konduksi bersentuhan langsung dengan benda dingin, ya timbangan gitu ya, dingin. Berarti apa nih jawabannya? Ini lupa mematikan AC, berarti kan ada aliran udara dingin ya, tadi ada aliran udara dingin. Jawabannya yang mana? Yang konveksi gitu ya, berarti jawabannya adalah opsi A. Yuk teman-teman jangan sampai salah ya kalau ada soal kayak gini, karena ini gampang banget ya. Oke, buat teman-teman yang belum dicatat silahkan catat terlebih dahulu. Kemudian soal nomor 8. Pertanyaannya adalah, apakah peran bidan pada kasus tersebut? Ini kemarin juga sudah aku keluarkan di tryout UKOM part 2. Kalau teman-teman kemarin pernah nonton pembahasannya jangan sampai salah ya. Sayang banget kayak gini sampai salah, ini juga sering keluar. Oke, kita baca dulu kasusnya. Nyonya U umur 28 tahun, G1P0A0, umur kehamilan 38 minggu, datang ke puskesmas mengeluh kenceng-kenceng dan keluar lendir darah. Bidan melakukan VT dengan hasil pembukaan 5 cm, STLD-nya positif, sarung tangan lendir darah gitu ya, positif, KK atau kulit ketubannya positif, belum pecah gitu ya artinya. Kemudian HOSH2, presentasinya bokong. Nah, bidan melakukan rujukan ke rumah sakit gitu ya. Apakah peran bidan pada kasus tersebut gitu ya? Kira-kira apakah researcher, ataukah health educator, ataukah pengelola, apakah peneliti, ataukah provider? Yuk kita ulang lagi. Ini aku juga pernah bikin videonya ya. Buat teman-teman yang belum nonton silahkan tonton dulu ya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Research atau research itu kan peneliti ya, peneliti. Ini si bidan mencari penyebab masalah. Misalnya nih, di suatu desa terjadi diarenya itu banyak banget warga yang terjadi diare. Kemudian bidan melakukan penelitian, kira-kira apa sih penyebabnya? Apakah sanitasinya yang buruk, ataukah salah dalam mengonsumsi makanan, kurang bersih dalam mencuci peralatan makan dan lain-lain. Bidan melakukan penelitian ya, contohnya seperti itu. Kemudian health educator, pendidik, bidan memberikan KIE ataupun Penkes. Misalnya nih, ada pasien datang, dia mengeluh nyeri punggung. Nah, ini semakin trimesternya semakin bertambah, kemudian perutnya juga semakin membesar. Bidan memberikan Penkes tentang body mekanik. Nah, itu contohnya adalah health educator gitu ya. Kemudian pengelola, bidan bekerja sama dengan kader pengelola posyandu. Kemudian bidan bekerja sama dengan kader dalam mengelola desa siaga dan lain-lain. Kemudian opsi D, peneliti tadi sama ya dengan research. Jadi teman-teman harus tahu juga bahasa Inggrisnya. Kadang pembuat soal tuh mengecohnya seperti itu. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dijadikan satu, opsinya tuh ada dua gitu ya. Jadi mengecoh banget. Kemudian provider itu artinya adalah pelaksana teman-teman. Bidan di sini adalah memberikan asuhan kebidanan
Asuhan kebidanan di sini ada mandiri, kolaborasi, dan rujukan. Mandiri di sini contohnya bidan memasang infus, bidan melakukan pemasangan kateter, bidan melakukan VT, bidan melakukan suntik KB, itu masuknya ke bidan sebagai provider atau pelaksana. Kemudian tadi di soal, sebelum ke soal aku jelasin lagi deh yang ini. Kolaborasi misalnya dengan dokter, objin gitu ya, kemudian melakukan rujukan. Nah, di sini di kasus ini kan tadi presbo, terus bidan melakukan rujukan. Berarti yang mana teman-teman? Jelas banget ya, kelihatan berarti bidan sebagai provider atau pelaksana ya. Berarti jawabannya adalah opsi E. Ini juga sering keluar, teman-teman nggak boleh salah ya. Kita ke soal nomor 9. Yang ditanyakan adalah apakah imunisasi yang diberikan bidan saat bayi umur 2 bulan tersebut. Kasusnya adalah Nyonya I membawa bayinya yang berumur 2 bulan ke puskesmas untuk imunisasi. TTV bayi dalam batas normal ya. Sebelumnya bayi telah mendapatkan imunisasi sesuai jadwal. Berarti sesuai jadwal ya, dia ketika bayi baru lahir sudah mendapatkan HB0, kemudian 1 bulan dia juga sudah mendapatkan imunisasi yang sesuai. Nah, 2 bulan dia datang, kira-kira dapat imunisasi apa? Nah, kira-kira yang mana nih teman-teman? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Kira-kira opsi yang bisa kita coret yang mana teman-teman? Opsi yang E. BCG ini kan diberikan ketika bayi umur 1 bulan gitu ya. Cara menjawabnya gitu. Ini bukan jawabannya ya, tapi ini kita coret karena kita eliminasi. Kemudian aku review ulang tentang materi imunisasi. Jadwal imunisasi setelah introduksi PCV. Jadi pemerintah ini memasukkan imunisasi PCV, intinya pneumoniae conjugate vaksin pneumonia. Nah, vaksin pneumonia ini teman-teman sekarang dimasukkan ke dalam imunisasi rutin pada bayi atau anak gitu ya. Nah, PCV1 itu diberikan ketika bayi berusia 2 bulan. PCV2 diberikan ketika bayi berusia 3 bulan. Jadi PCV ini diberikan 3 dosis ya. Kemudian PCV3 diberikan atau dosis lanjutan itu diberikan ketika bayi berusia 12 bulan gitu ya. Jadi ini dimasukkan ke imunisasi rutin ya, teman-teman harus tahu juga. Aku pernah bikin videonya, silahkan teman-teman tonton apa sih kegunaan dari imunisasi PCV ini. Terus ada izin edarnya juga kok gitu. Nah, ini sudah mulai digalakkan di puskesmas gitu ya. Di puskesmas itu sasaran yang pertama itu adalah bayi yang kelahiran Juli hingga Agustus 2022 gitu ya. Ini udah mulai digalakkan ya di berbagai daerah gitu. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Tadi kan si bayi 2 bulan, berarti dia dapat DPT HB-HIB 1 dan OPV 2 dan PCV 1. Nah, teman-teman, kalau aku ini nggak aku hafal sih, tapi aku pahami aja. Cara memahaminya gimana? Dia masih kurang dari 24 jam dapat HB0 ya. 1 bulan dia dapat BCG terus dapat polio 1. Terus 2 bulan dapat DPT HB-HIB 1. 1 bulan dia udah dapat polio 1. Berarti ketika 2 bulan dia udah dapat polio 2. Nah, jadi patokannya adalah polionya. Polio itu urut ya. Bulan pertama dapat polio 1, bulan kedua dapat polio 2, bulan ketiga dapat polio 3. Sedangkan DPT HB-HIB itu mulainya adalah di usia 2 bulan gitu ya. Berarti jawabannya yang mana teman-teman? 2 bulan berarti patokannya dia adalah dapat polio 2. Oke, kita bisa eliminasi opsi A ya. Yang opsi B, C, D juga polio 2. Oke, kita lihat lagi. PCV pertama, dosis pertama diberikan ketika bayi usia 2 bulan. Berarti opsi C dan opsi D bisa kita coret ya. Berarti jawabannya adalah opsi B gitu ya.
Oke teman-teman, imunisasi ini teman-teman nggak boleh salah karena gampang banget gitu ya, sayang banget kalau salah. Oke. Kalau teman-teman mau screenshot ini juga boleh banget. Nah, soal nomor 10. Pertanyaannya adalah apa jenis imunisasi yang diberikan dan kapan waktu pelaksanaan imunisasi tersebut? Nah, kita baca soalnya, kasusnya ya teman-teman ya. Bidan Y bersama tim datang ke Sekolah Dasar Mekarsari untuk melakukan imunisasi di kelas 2. Nah, kira-kira jenis imunisasi apa sih yang diberikan ketika anak kelas 2 ini dan kapan waktu pelaksanaannya imunisasi tersebut gitu ya. Seingatku ya teman-teman, seingatku ketika aku mengikuti seleksi kompetensi bidang CPNS, karena aku ngambil formasi di puskesmas gitu ya, apa ya, kalau kayaknya aku pernah dapat soal ini deh, satu soal gitu ya, intinya imunisasi ini di bulan apa dan apa jenis imunisasinya gitu ya. Kalau teman-teman besok ikut SKP bidan, ini juga jangan sampai terlewatkan ya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Nah, ini dia sasaran kelas 1 SD. Imunisasi yang diberikan campak ini pelaksanaannya adalah bulan Agustus. Kemudian imunisasi DT ini pelaksanaannya adalah bulan November. Kemudian cara ngafalinya gini. Oke, bentar deh. Kelas 2 SD, imunisasi yang diberikan adalah imunisasi TD. Pelaksanaannya adalah bulan November. Kemudian kelas 5 SD. Ini imunisasi yang diberikan adalah TD, pelaksanaannya adalah bulan November. Ada catatan, kelas 5 SD ini tidak semua dapat TD. Ini untuk anak yang di kelas sebelumnya belum pernah dapat TD gitu ya. Jadi gampangnya gini ngapalinnya. Kelas 1 ya. Huruf D itu kan huruf abjad A, B, C, D ya. T itu kan setelah huruf TD, DT gini deh. DT, TD. D, T di abjad A, B, C, D, F, G itu kan D duluan, T setelahnya D. Kelas 1 lebih dulu dari kelas 2, berarti kelas 1 adalah DT dulu gitu ya, cara ngafalinya gitu. Nah, tadi kan di soal yang ditanyain adalah di kelas 2, berarti imunisasinya apa dan pelaksanaannya kapan ya. Berarti imunisasi yang didapat adalah imunisasi TD dan waktu pelaksanaannya adalah bulan November. Berarti opsi apa teman-teman? Imunisasi TD ya, kelas 2 dan pelaksanaannya adalah bulan November. Oke, sudah selesai ternyata 10 soal. Nah, kira-kira teman-teman dapat skor berapa? Silahkan komen di bawah ya. Oke. Dan pokoknya kalau misalnya teman-teman udah dapat nilai yang sempurna, jangan mudah puas gitu ya. Jadikan tryout ini sebagai ajang latihan. Aku yakin banget kalau teman-teman sering latihan, sering memanage waktu gitu ya, itu nanti ketika ujian akan mudah gitu ya, jadi nggak kelabakan gitu kalau sering-sering latihan. Oke, bisa karena terbiasa, fokus dan kuasai. Oke. Silahkan teman-teman evaluasi diri, apa yang kurang silahkan dicatat. Dan kalau masih banyak yang salah, coba lagi, belajar lagi materinya. Misalnya kalau aku gini, dari 10 soal, misalnya yang salah itu adalah materi tentang komunitas tadi, misalnya ya, yang tentang bidan sebagai peneliti, bidan sebagai pendidik, itu masih salah. Aku fokusin dulu ke mana yang salah. Oh, berarti aku harus memperdalam lagi materi tentang itu. Nah, teman-teman cari videonya atau materinya gitu ya. Kemudian evaluasi lagi gitu. Oke, ini aja tips trik dari aku, semoga bermanfaat buat teman-teman. Dan teman-teman jangan lupa terus belajar walaupun sedikit tapi yang penting sering gitu ya. Oke, sekian dulu dari aku, semoga bermanfaat. Dan kalau ada kritik maupun saran silahkan ketik aja di kolom komentar, boleh banget ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.